Abad silam, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Saat itu, masyarakat Arab benar-benar berada dalam kemunduran dan kekacauan. Namun, cahaya yang dibawa Al-Quran merubahnya secara menakjubkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb, pemilik dan penguasa semesta alam, Rabb yang memiliki dan menjaga kita, Rabb yang menghidupkan dan mematikan kita, Rabb yang melimpahkan segala macam bentuk kenikmatan kepada kita yang sudah sewajibnya untuk kita syukuri, Rabb yang tidak pernah lalai dari segala perbuatan makhluk hidupnya yang telah diciptakannya di alam semesta ini. Kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, taat melaksanakan perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita dalam buku Minhaj Al-Firqah An-Najiyah atau Jalan Golongan Selamat. Dan pada akhir pertemuan kita 2 minggu yang lalu, kita sudah sampai kepada pembahasan bab kedua atau bahagian kedua yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang berada di jalan golongan selamat, atau bisa kita katakan ciri-ciri orang yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang menerapkan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah bahas 3 poin atau bahkan 4 poin, dan akan saya ulang secara ringkas untuk merefresh, mengingatkan kita tentang poin-poin tersebut dan menjadikan kita hafal akan poin-poin ini, dan ini menjadi filter bagi kita, menjadi pegangan bagi kita untuk kita bisa mengetahui mana orang-orang yang berada dalam jalan golongan selamat dan mana orang-orang yang telah tergelincir
dari jalan kebenaran. Saudaraku sekalian, golongan yang selamat, poin ke-1 adalah golongan yang setia mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam merealisasikan Islam, melaksanakan tuntunan Islam, syariat Islam dalam kehidupannya, serta manhaj atau metode para sahabat sesudahnya. Dan mereka adalah orang-orang generasi terbaik para salafus soleh yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hadapan mereka Al-Qur'anul Karim. Kemudian Rasulullah jelaskan kepada para sahabatnya yang penjelasannya itu menjadi al-hadis, baik dalam bentuk ucapan Rasulullah, perbuatan, ataupun ketetapannya. Kemudian poin yang kedua, golongan yang selamat, mereka adalah orang-orang yang akan selalu kembali dan merujuk kepada kalamullah Al-Qur'anul Karim dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka, sebagai perealisasian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nisa juga ayat 65. Fa in tanaza'tum apa? Fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Masing-masing saling ingat, menjaga diri, menguasai diri, dan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surat An-Nisa ayat 65, fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak akan dikatakan sebagai orang-orang yang beriman sampai menjadikan kamu di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati ganjalan di dalam hati-hati mereka atau merasa keberatan dalam hati-hati mereka atas putusan yang telah ditetapkan oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, diikuti. Karena prinsip dalam agama kita bagaimana kita bisa menepati dan melaksanakan ketaatan beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bertanya kenapa kok kita harus melaksanakan demikian. Tapi prinsip kita sebagai orang yang beriman adalah apa? Allah dan Rasulnya mengatakan demikian, memerintahkan demikian, sami'na wa ata'na. Masalah hikmah nanti. Yang penting bagaimana saya bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang ketiga, golongan yang selamat, mereka adalah orang-orang yang tidak mendahulukan perkataan seseorang atas kalamullah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang yang keimanannya benar menghantamkan, mengadukan perkataan orang-orang biasa dengan perkataan Allah dan Rasulnya, dengan firman Allah dan Rasul. Siapa saja bisa kita ambil perkataannya dan bisa kita buat, seperti dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah. Tetapi perkataan Allah tabaraka wa ta'ala, firman Allah yang tertuang dalam kitab-kitab sucinya ini jelas, harus kita ikuti secara paten, tidak ada timbang pilih. Kita laksanakan tanpa berpikir. Kalau Allah langsung kita taati.
Kalau Rasulullah SAW, semuanya minggir. Tidak ada yang bisa menghadang. Dan tidak bisa diadukan dengan perkataan siapapun. Kemudian yang keempat, golongan yang selamat adalah golongan yang selalu menjaga kemurnian tauhid. Karena tauhid ini adalah merupakan cakar ayamnya bangunan Islam. Tauhid ini adalah merupakan fondasi bagi bangunan Islam. Sebuah bangunan tidak akan kuat berdiri tegap menjulang ke langit menjadi pencakar langit kecuali dengan kuatnya fondasi. Antum mungkin bisa lihat bagaimana bangunan-bangunan tinggi yang berdiri menjulang ke langit. Apakah berdiri begitu saja? Tidak, tapi dengan ditopang oleh fondasi yang kuat yang mencakar ke dalam bumi. Ketika kuat fondasi seorang muslim, maka akan kuatlah keislaman orang tersebut. Kita melihat keadaan di Indonesia, di negara kita, bagaimana sangat mudah orang-orang di Indonesia, ya kan, untuk berpindah agama. Sangat mudah mungkin untuk dikristenkan. Ini adalah merupakan hasil karena kelemahan tauhid mereka. Musuh-musuh Islam melancarkan seluruh caranya untuk melakukan pemurtadan, walaupun harus dengan cara yang diharamkan. Zinai dulu, baru nanti, ya kan, setelah itu ikat. Jangan mau tanggung jawab kecuali setelah dia keluar dari Islam. Dan kalau kamu mau masuk Kristen, baru saya kawini. Oh, enggak apa-apa, dengan tujuan untuk memurtadkan. Jelas, ini sesuatu yang halal bagi mereka. Karena apa? Mereka berdiri dalam agama yang salah. Tapi umat Islam akan mengajak non-muslim untuk masuk ke dalam Islam. Apakah kita lakukan dengan cara demikian? Tidak mungkin. Karena agama kita melarang. Dan alhamdulillah, kita berdakwah Islam dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang pun nggak perlu pakai modal, nggak perlu pakai nyebarkan Indomie. Orang masuk Islam dengan begitu berbondong-bondong dan banyaknya. Sampai salah satu Perdana Menteri Prancis ketika itu mengatakan, kami merasa aneh. Tidak ada sebuah agama yang paling banyak digandrungi oleh manusia dan masuknya orang ke dalamnya secara berbondong-bondong seperti Islam. Nggak pakai dipancing, kepancing sendiri. Nggak perlu pakai masang pancingan. Hanya dengan bermuamalah baik kita sudah bisa berdakwah kepada orang selain Islam. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga kemurnian tauhid kita. Dan kita melihat di Surabaya saja, bukan kita, ya kan, merendahkan orang-orang yang berasal dari Surabaya atau Jawa Timur, tidak. Tapi kita mungkin sering dengar di Jawa Timur ada sebuah tempat lokalisasi terbesar di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia, di Asia Tenggara. Sudah kenal semua namanya. Hatta anak kecil tahu. Gang Duli. Yang membawahi sampai 3.000 lebih jumlah pelacur. Dan kalau kita lihat mayoritas adalah wanita muslim. Ketika ditanya kenapa kamu jadi pelacur, ya untuk memenuhi kehidupan. Emangnya Allah merintahkan kamu memenuhi kehidupan untuk jadi pelacur?
kehidupan ini dipenuhi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk menyekolahkan anak, untuk menyekolahkan saudara yang saya tanggung, untuk makan dan hidup. Apakah Allah tidak menciptakan dan tidak memberikan rizki yang halal yang bisa dicapai dan diraih sehingga harus mencari dengan cara yang haram? Oh mas, yang haram aja dicari sulit mas, apalagi yang halal. Kenapa perkataan dan alasan ini keluar dari mulut-mulut wanita muslimah yang menjajakan dan menjual dirinya? Karena kelemahan tauhid mereka. Tapi wanita yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil untuk melakukan perbuatan haram bagaimanapun keadaannya. Mustahil, tidak mungkin. Karena mereka adalah yakin, orang-orang yakin bahwasanya rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin akan menerima jalan kejelekan, karena Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ketika laki yang lain lagi ditanya, kenapa kamu jadi pelacur? Saya putus cinta sama pacar saya, akhirnya masuk ke tempat ini. Lihat. Emangnya laki-laki satu di dunia? Nah, kalau yang putus cinta yang laki-laki gimana? Mabuk? Atau terus mau jadi pelacur laki-laki? Ke Bali sana jadi gigolo? Atau jadi germo? Naudzubillah. Ini semua terjadi karena lemahnya akidah mereka. Dan sangat mudah sekali orang Indonesia, kalau ada yang datang ngaku Allah pun ada pengikutnya. Ini sebabnya karena apa? Lemahnya tauhid mereka, akidah Islam mereka. Oleh karena itu, golongan yang selamat adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Mereka adalah orang-orang yang mengesahkan Allah dalam peribadahan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mengakui keberadaan Allah, dan bahkan bukan hanya keberadaan Allah sebagai sang pencipta, pemberi rizki, pemberi kehidupan dan kematian, yang menjaga segala apa yang diciptakannya, tapi mereka adalah orang-orang yang mengesahkan Allah dengan perbuatan mereka. Apa arti mengesahkan Allah dengan perbuatan mereka? Mereka melaksanakan seluruh ketaatan peribadahan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Mereka persembahkan dan laksanakan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa mereka tujukan hanya kepada Allah. Mereka meminta pertolongan di waktu senang maupun susah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa lapang maupun sulit, permohonan mereka hanya ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kurban mereka, nazar mereka, tawakal mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berbagai bentuk ibadah yang lainnya, yang semuanya itu adalah merupakan aturan tuntunan syariat yang menjadi dasar bagi tegaknya sebuah daulah Islamiyah. Ketika manusia tauhidnya benar, keislamannya benar, otomatis kekuatan Islam itu akan bangkit sendiri. Kita melihat bagaimana umat Islam dibantai di Myanmar, di Burma, tanpa ada bisa satu pun negara Islam yang menolong. Dibantai, diperkosa, diusir. Kejadian terakhir di Afrika Tengah, saudara-saudara kita
dari orang-orang Afrika yang berkulit hitam dibantai habis. Pemimpin Islamnya diturunkan, digulingkan, rakyatnya dibantai habis, dan ikut serta yang melakukan perbuatan tersebut negara Prancis yang permusuhannya sangat besar terhadap Islam. Sampai diperkirakan dalam waktu sekitar 4 hari akan habis umat Islam, dan ternyata benar. Yang tersisa tinggal orang-orang yang melarikan diri. Hanya karena di tempat umat Islam tersebut adalah merupakan tempat yang subur dan banyak terkandung kekayaan alam. Padahal Allah letakkan seluruh kekayaan alam pada negara-negara Islam, tempat umat Islam. Tapi umat Islam tidak memiliki kekuatan apa-apa. Palestina sudah dari dulu kita melihat, dan tempat-tempat yang lainnya. Kenapa ini terjadi? Karena jauhnya kita dari agama Islam, jauhnya kita dari syariat Allah, jauhnya kita dari kebenaran tauhid kita. Dan apabila kita mau menengok ke belakang kepada generasi salafus soleh yang ketauhidan mereka kuat, keimanan mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja Mu'tasim Billah mempersiapkan pasukan, ya kan, untuk menuju ke Roma hanya untuk menyelamatkan satu orang wanita. Inilah contoh generasi yang tauhidnya yang kuat. Disurati, kamu lepaskan perempuan itu dan kembalikan kepada kami, atau kami persiapkan pasukan yang gugus depannya ada di perbatasan negaramu, dan akhir batas pasukan kami ada di perbatasan negara kami. Kata orang, nderdeg, gemeter. Rasulullah siapkan pasukan penuh dengan pimpinan Hamzah bin siapa? Abu Talib, Abdul Muthalib, hanya untuk menjaga harga diri seorang wanita muslimah yang ditelanjangi di pasar Yahudi oleh orang-orang Yahudi. Ada yang lebih hebat dari Islam dalam memperjuangkan hak-hak wanita? Negara penuh loh ini, Pak, dipersiapkan hanya untuk membela satu orang wanita. Ada yang lebih hebat emansipasinya? Atau emansisasi yang didengungkan oleh wanita-wanita, bahkan muslimah di zaman sekarang, tapi model, ya kan, casingnya casing barat. Ini jelas akan membuka Konstantinopel. Seorang pemimpin yang ketika itu adalah pemimpin terbaik, pasukannya adalah pasukan terbaik. Terbaik dalam apanya? Dalam tauhid dan keislamannya. Ini yang menjadikan kita kuat seperti itu. Kemudian golongan selamat adalah golongan yang menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang kita lihat dan banyak ada di negara-negara Islam. Sebab ini adalah merupakan konsekuensi dari manusia-manusia yang bertauhid. Orang yang bertauhid tidak mungkin akan membiarkan simbol-simbol kesyirikan. Karena Islam menghapus
dan menghilangkan sekecil apapun dari bentuk perbuatan syirik dan simbol-simbol yang mengajak kepada perbuatan syirik. Bukankah kita melihat dan membaca, mendengar sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah, ketika Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, dan berhasil menaklukkan kota Mekah ketika itu. Apa yang pertama kali Rasulullah lakukan? Menghancurkan patung-patung, berhala-berhala yang umurnya ratusan tahun, ribuan tahun yang ada di Ka'bah dan jumlahnya 360. Rasulullah hancurkan sambil mengatakan apa? Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Karena yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Cuma bagaimana kita benar dalam berpegang teguh kepada kebenaran tersebut, maka Allah akan berikan kemenangan. Itu kalau di zaman sekarang udah diprotes langsung dunia, badan dunia yang menjaga apa? Situs-situs bersejarah turun tangan, gak boleh itu benda bersejarah. Apa? Umurnya ribuan tahun, harus diabadikan walaupun disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulnya ada sampai sekarang, udah diprotes sama PBB itu. Dan Rasulullah kirim Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib ke tempat-tempat yang di situ ada situs-situs berhala-berhala yang dijadikan sebagai perantara dalam persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihancurkan. Ini menunjukkan simbol syirik tidak boleh berdiri. Ini baru simbolnya. Apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan simbol-simbol itu sebagai perantara. Ada orang terkenal sebentar mati, ya kan? Kemudian, wah, perlu kita buat apa? Kuburannya cagar budaya. Budayanya sopo, Mas? Kuburan kok dijadikan cagar budaya? Budayanya orang syirik, budayanya orang jahiliyah, dan keluar dari mulutnya seorang muslim. Kenapa sampai keluar? Karena kedangkalan dia dalam memahami tauhid. Emang gak ada kerjaan lain harus jadikan kuburan sebagai cakar budaya? Kotanya banjir masih gak selesai-selesai, durusin dulu. Ciliwung bersihkan, ya kan? Makanan-makanan yang acakadul di Indonesia, orang kayanya, orang nggak punyanya jualan makanan, ya kan, dicampur dengan racun, formalin, terus apa lagi itu yang buat pengawet? Ada satu lagi apa namanya? Broklat, tawas yang buat iya, tawas dan lain sebagainya. Borak. Pengawet orang kode mati. Yang jualan sendiri nggak mau makan. Situ jualan ini campur borak, iya buat cari duit, Pak. Terus itu sendiri, oh saya sama keluarga saya nggak mau. Na'udzubillah. Kata orang sini, na'udzubillah. Situ ngerusak orang lain mau, diri sendiri dirusak nggak mau. Fatal bana itu orang seperti itu tuh kenapa? Karena lemahnya tauhid mereka. Karena slogannya tadi itu cari yang haram aja sulit. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, menyulitkan manusia untuk mencari yang halal. Tapi bagaimana tinggal qanaah seseorang di dalam mencari rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan cara, ya kan,
untuk membendung perbuatan syirik, ya kan? Dan sungguh suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak membendung dan memerangi perbuatan syirik dengan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan bagi para rasul, dan secara khusus, ya kan, wabil khusus, ya kan, siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, golongan yang selamat adalah golongan yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah, perilaku, maupun dalam segala segi hidupnya, dalam muamalah dan lain sebagainya. Karena mereka ketika menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya kan, akan dianggap sebagai orang-orang yang asing di tengah kaumnya. Dan sebelumnya kita perlu ingatkan, mungkin ada cerita bukti bahwa Islam itu didakwahkan tidak harus bahkan dengan omongan, tapi dengan perilaku dan perbuatan kita. Kita mungkin, ya kan, sering dengar, wah Islam itu disebarkan di dunia dengan pedang. Bohong. Padahal di Al-Quran tidak pernah menyebutkan kalimat pedang. Dan sebagai bukti Islam masuk ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dengan pedang? Tidak. Tapi pedagang-pedagang Arab ketika itu yang datang dengan muamalah mereka, dengan akhlak mereka, yang ketika itu Indonesia mayoritas masih Hindu, Buddha. Apalagi kerajaan Hindunya Indonesia itu termasuk paling kuat loh, Pak. Gajah Mada itu dengan apa? Sumpah palapanya. Ingin menyatukan Nusantara. Bahkan sempat akan menyatukan Nusantara. Bahkan bisa menghadapi kekuatan asalnya India. Karena pasukannya Gajah Mada ini, ya kan, bukan hanya manusia biasa, jinnya juga banyak. Dan mereka terkenal dengan manusia-manusia yang memiliki kekuatan dengan sihir-sihirnya. Bagi mereka halal perbuatan sihir, perdukunan ketika itu. Makanya dukun-dukun sekarang di Indonesia ini dengan penuh, ya kan, gagah berani mengatakan di televisi, kita ini sedang melestarikan budaya Indonesia. Apa budayanya? Santet, teluh, Allah Akbar, sihir. Situ itu ngaku sihir, santet, budayanya orang Indonesia, ya kan? Dari mana? Ini budayanya Fir'aun. Dan sudah ada sejak zamannya Fir'aun. Bahkan sebelum Fir'aun. Dan termasuk penyihir-penyihir top yang belum ada tandingannya sampai sekarang itu adalah di zaman Fir'aun. Itu kejayaan sihir. Jadi kalau situ ngaku ini budaya Indonesia, kita hantam kamu dengan rudal apa? Kaf, zal, ba. Kadzab. Bohong. Ini budayanya Fir'aun. Bayar, ya kan, pedagangnya lupa kembaliannya walaupun 5 perak dikembalikan. Orang mana ini? Kok bisa jujur seperti ini? Karena itu mereka tertarik masuk Islam. Bahkan bukan rakyatnya tok, sampai kepada ketika itu masyarakat Indonesia berbondong-bondong masuk Islam karena diantaranya ada salah satu raja
ya kan, yang masuk Islam, sehingga rakyatnya pun berbondong-bondong masuk Islam karena muamalah. Nah, kita sebagai golongan selamat adalah orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, walaupun kita akan dikatakan sebagai orang-orang asing di kalangan kaum kita sendiri. Otomatis sering banyak teman-teman kita katanya, lu pulang gimana kita ngadepin tahlilan, kita ngadepin ya kan yasinan, ya kan, ini kebiasaan masyarakat dan apa, nanti saya dimusuhi, ada apa itu. Anda ingin taat kepada Allah dan mencari keridhaan Allah di atas kemarahan manusia, atau ingin mencari keridhaan manusia di atas kemarahan Allah? Ingat, yang memegang hati seluruh manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala melihat engkau melaksanakan sebuah perbuatan karena ingin mencari keridhaan hati-hati manusia supaya nggak marah kepada kamu di atas kebencian dan kemurkaan Allah, ingat, yang memiliki mereka adalah Allah, yang memegang hati mereka adalah Allah, dan yang akan menjadikan mereka tambah murka kepada kamu, dan itu mudah bagi Allah, dan engkau semakin dibenci. Tapi kalau engkau melakukan sebuah perbuatan di atas keridhaan Allah, karena ini perintah Allah, walaupun semua orang menentang dan tidak suka, tapi jelas ini qala Allah dan ini qala Rasul, ini perintah Allah dan ini perintah Rasul, walaupun semua tidak suka, Allah yang akan merubah hati-hati mereka, ya kan, untuk cinta kepada engkau. Karena patokan dan barometernya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Benarnya sebuah amalan itu karena niatnya. Wa innamali kulli imri'in ma nawa. Dan setiap hamba akan mendapatkan balasan atas apa yang dia niatkan. Fa in kanat hijratuhu ilallahi war rasulih fa hijratuhu ilallahi war rasulih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hijrahnya itu, hijrah kan ibadah ketika itu karena Allah dan Rasulnya, engkau akan mendapatkan Allah dan Rasul. Ada yang lebih mulia dari mendapatkan kekayaan Allah dan Rasulnya? Oh, yang punya semuanya juga Allah, yang menentukan dan memberikan Allah. Fa in kanat hijratuhu ila malin yusibuha aw imra'atin yankihuha. Apabila hijrahnya itu karena apa? Harta yang ingin dikejar atau wanita yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia akan dapat cuma capeknya perjalanan, capeknya hijrah, betul dapat hartanya, dapat perempuan yang dia kejar, tapi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita rasakan orang-orang yang memegang sunnah di sini memang di akhir zaman ini seperti memegang bara api. Innal islama, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada permulaan awal kali diturunkan dianggap asing, dan kelak akan menjadi asing kembali. Cuma gawatnya di sini, ketika dahulu pertama kali diturunkan dianggap asing, ketika Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan mandat dan misi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia kepada tauhid dan dianggap asing, masyarakat ketika itu dalam keadaan jahiliyah. Tapi yang lebih gawat ini, sekarang yang menganggap asing adalah umat Islamnya sendiri. Yang menganggap asing, umat Islamnya sendiri.
karena jauhnya mereka, tidak maunya mereka tuntunan Islam yang benar. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntung besarlah bagi orang-orang yang dianggap asing karena menegakkan kebenaran Allah dan Rasulnya, walaupun harus dianggap asing. Sampean niku Mas tukut bahan kurang apa? Iya kan? Banjirnya enggak ada, cincing celananya. Kita katakan sunnah Rasul, iya kan? Jawabannya gampang, sunnah Rasul. Dengan katone ora apik iku. Iya kan? Katone, Pak. Iya kan? Iya katone menurutmu. Tapi saya tidak butuh katone menurutmu. Tapi saya butuhnya katone menurut Allah. Selesai. Penampilanmu kok wadeg kayak gitu ya kan. Jenggot pating telewer. Kelihatan tua. Iya, menurut kamu saya tua, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah, ya kan, istri saya nganggap saya paling ganteng. Saya nggak butuh pujian kamu, ya kan. Oh, nanti kalau mau kawin lagi nggak bisa, nggak butuh pertolongan kamu kalau saya mau kawin lagi. Saya doa, insya Allah datang sendiri. Amin. Karena apa? Saya percaya dengan Allah. Langsung Pak Zainal, amin ini. Kasetnya jangan disetel di Pokoknya ada harapan ya. Iya. Kayak iya. Amin. Dianggap asing. Oh, nyambung rambut nggak boleh. Ah, masa nyambung rambut nggak boleh? Langsung jawabannya kayak gitu. Kan cuma masang konde. Ngerik alis, ya kan? Alis sudah diciptakan benar sama Allah, bagus, ya kan? Memang manusia ini khuliqal insanu halua, wa idza massahu syarru jazua, ya kan? Alisnya udah benar, ketebelen, ya kan? Ya kan, perlu dikikis, ya kan? Biar kayak gili miring. Ya kan, atau lancip, alis bener, bagus-bagus, ya kan, dikerok habis, ditato. Pakai laser. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kita petunjuk, tuntunan untuk selalu bisa istiqomah di dalam menegakkan Islam dan mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan selalu diberi petunjuk oleh Allah pada jalan yang lurus dan metode manhaj ahli sunnah wal jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.